teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Manajemen operasional. Kegiatan operasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan instansi dengan baik. Pengendalian mutu dibutuhkan agar instansi dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, sehingga output yang dihasilkan sesuai target dan lebih positif di mata masyarakat, yaitu dengan lingkungan fisik tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan nyaman. Manajemen perbaikan berkelanjutan. Dalam suatu manajemen diperlukan berbagai macam perbaikan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Manajemen perbaikan berkelanjutan akan terasa efektif jika semua pihak terlibat di dalamnya. Kendala utama untuk melaksanakan manajemen perbaikan berkelanjutan adalah faktor mental. Orang yang pertama kali melaksanakan manajemen perbaikan berkelanjutan akan merasa tidak nyaman. Pendekatan JIT atau Just in Time. Perhitungan serta kerjasama yang baik antara penyalur, pemasok, dan bagian produksi haruslah baik. Pengecilannya, batas antar negara, perbedaannya, kualitas produksi antara produsen satu dengan yang lainnya kini semakin menipis. Kondisi seperti ini, industri yang paling efisien dan cepat dalam pengiriman produknya lah yang akan mampu memenangkan persaingan di dunia global saat ini. Total Productive Maintenance atau TPM. Bidang produksi sudah lama memiliki sistem manajemen ketika orang belum memperhatikan bagaimana cara mengatur bidang perawatan karena hanya dianggap sebagai penunjang yang tidak perlu diatur lebih cermat. Sistem ini bersifat menyeluruh dengan baik, meliputi personil perawatan, piranti dan alat uji, suku cadang, fasilitas khusus, data, dan perangkat lunak. Pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Adanya informasi mengenai aktivitas belajar mengajar yang berlangsung dalam sekolah adalah suatu kebutuhan dalam era persaingan global pada saat ini. Fasilitas tersebut memerlukan perawatan secara fisik sehingga dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan fungsinya sebagai alat produksi yang menghasilkan keuntungan. Salah satu langkah dari perawatan fasilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perawatan bersifat mencegah. Untuk dapat melaksanakan perawatan secara preventif, diperlukan adanya informasi akurat mengenai fasilitas tersebut dan prosedur perawatannya. Pengembangan model SIMAF. Perawatan fasilitas secara preventif dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengelola data fasilitas dan perawatannya. Adanya sistem manajemen berbasis komputer tersebut, maka informasi fasilitas, perawatan, biaya, dan data spesifikasinya dapat tersimpan dan perawatan fasilitas dilakukan lebih terjadwal sesuai dengan data perawatan yang telah dimasukkan ke dalam basis data secara terpadu. Manajemen perawatan fasilitas. Manajemen perawatan fasilitas dilakukan agar efisiensi dan keuntungan serta penghematan yang diperoleh dari perawatan fasilitas menjadi lebih besar. Manajemen perawatan fasilitas menjadi kebutuhan yang sangat layak untuk dipenuhi.
Manajemen yang dimaksud adalah manajemen yang mampu mendukung tugas-tugas keseharian kegiatan perawatan berbagai fasilitas yang menggunakan teknologi informasi dan komputer, serta dikembangkan berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Manajemen penataan fasilitas laboratorium dan bengkel. Produktivitas kerja praktek sangat ditentukan oleh kualitas didukung fasilitas yang dalam. Hal ini adalah bahan baku, mesin, peralatan, perkakas, dan lingkungan kerja praktik. Produktivitas kerja praktik antara lain adalah bebas dari reject, defect, dan human error yang mendukung kualitas hasil kerjanya. Fasilitas tersebut harus dikelola dengan memanfaatkan berbagai elemen sumber daya dengan prinsip koordinatif, integratif, sederhana, sinkron, dan sinergis, agar dapat memiliki sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hasil kerja praktik. Nah, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang, lengkap, atau dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.